8 Oktober 2022. Dari banyaknya orang yang datang ke pintu 13 Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, ada Amelia Az-Zahra. Ia adalah orang tua Revanya Salwa Syahrani, atau akrab dipanggil Salwa, yang meninggal usai menonton pertandingan sepak bola antara Arema melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022. Salwa sendiri adalah murid kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Malang, Jawa Timur. Lebih dari 100 orang dinyatakan meninggal usai pertandingan Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dan simpang siurnya data korban meninggal dunia langsung diluruskan oleh Muhammad Hoirul Anam dari Komnas HAM. Kenapa kok nggak ada data yang solid? Karena memang ini di awal-awal ya, nggak ada data yang solid. Karena memang situasinya orang nggak bisa membayangkan, ya, terus semua orang langsung membawa itu ke rumah sakit. Pihak rumah sakitnya pun juga kewalahan. Terus ada dari tim, ya, timnya teman-teman itu yang masuknya lewat per kecamatan. Jadi Pak Camat itu diperintahin untuk merintahin Pak Lurah merintahin sampai Pak Lurah, Pak Desa, merintahin sampai level RT, RW. Nah, itu lebih akurat. Ya, walaupun masih ada selisih di situ. Nah, itu untuk nyisir tumpang tindihnya angka. Nah, itu muncullah 131. Nah, kami dapat data itu, kami dapat suratnya Pak Camat dan lain sebagainya. Dari kejadian itu, kami menemui beberapa saksi yang berada di sekitar stadion. Mereka duduk di VIP sebelah kiri, VIP sebelah kanan, dan tribun 14. Saya Joshua, saya asli Malang. Saya dari kecil sudah menjadi Aremania, Mas. Dari kecil saya mengenal Arema, dan Aremania adalah, memang ini adalah jati diri warga Malang. Nama saya Afahani Ramatarisa, biasanya dipanggil Ica tapi. Aktivitasnya sekarang jadi mahasiswa akhir, lagi ngerjain skripsi. Pertama kali nonton ke stadion tuh 2012, pas SD kelas berapa itu ya? Lupa, pokok 2012. Itu masih timnya Arema, masih tim yang gawangannya Noh Alamsah, Ridwan, itu pokoknya yang lagi dipegang sama pelatihnya Robert.
Nama saya Yahya Wahyu Ardianto. Saya biasa dipanggil Ceking di sini. Pertama kali saya ke stadion itu masih inget SMP. Dan itu euforia ya saya rasa. Oh, kayak gini nonton Arema. Apalagi di Tribun Skor. Tribun 7 waktu itu. Ceritanya itu kan 3 bulan yang lalu. Pas masih awal-awal mulai pertandingan BRI Liga 1 tuh, teman-teman pada janjian semua. Entah nanti musuh Persib atau Persebaya, janjian nontonnya kayak nanti pokoknya pas big match kita nontonnya di VIP gitu. Biasanya di ekonomi soalnya Mas, karena berbanyak kan, jadi kayak ya udahlah di ekonomi aja biar semua bisa bareng-bareng gitu. Terus kemarin pas di hari H nonton, beberapa ada yang kepecah ternyata, ada yang di VIP, ada yang di ekonomi. Itu kita lewat Tribun 14. Kita masuk lewat Tribun 14. Memang udah sesek-sesekan, masuk itu udah sesek-sesekan. Tapi kan di Stadion Kanjuruhan itu kalau di atas kan agak luas. Tribun paling atas itu agak luas. Kita mungkin bisa lah berdiri di sana gitu. Tapi berhubung ada cewek-cewek, kita berusaha carikan tempat duduk gitu. Bisa. Nah, itu yang jadi kita pindah kita masuk dari Tribun 14 ke Tribun 13. Kita sudah membeli tiket jauh-jauh hari. Ketika H-5 itu sudah beli tiket, kita langsung masuk. Dan memang di stadion ketika kita masuk, ternyata di tribun itu udah penuh sesak. Benar-benar penuh sesak, sampai kita itu duduk yang biasanya ada space itu benar-benar kita berdempetan, kita memakai juga tempat duduk itu yang tangga. Jadi udah penuh semua dong, apalagi rame kan. Kalau misalkan di VIP, sebenarnya kan lebih enak nontonnya kalau di bawah, karena jarak pandangnya lebih dekat, jadi enak gitu. Akhirnya itu kita baru dapat, karena kita baru datang, kita dapatnya di atas sendiri. Jadi kayak sama aja dong nontonnya kayak di ekonomi kalau kayak gini mah gitu. Tapi ya udahlah. Pas di tengah-tengah pertandingan, itu kan Arema kegolan dulu tuh 2-0. Itu posisi hampir half time. Saya sama teman saya ke kamar mandi. Terus ternyata pas di kamar mandi gol Arema. Gol penalti sama gol apa gitu loh. Nggak nonton. Pas gol nggak nonton, nggak kebagian malahan. Terus dua sama tuh, kedudukannya udah 2 sama, udahlah akhirnya setengah mainan. Aman, sangat aman. Ada beberapa kericuan kecil, mungkin itu karena mungkin entah copet atau apa, itu kita nggak tahu. Karena pada 90 menit itu memang benar-benar aman, sangat kondusif. Untuk aparat pun juga mereka secara humanis mengamankan ke Aremania yang naik pagar untuk dibilangi turun-turun biar aman gitu. Terus udah akhirnya sampai menit akhir ternyata Arema kalah. Kan saya udah agak nggak fokus nonton, pas tahu mau di menit-menit akhir kalau Arema mau beneran kalah. Terus sempat mikir kayak, ini kalau misalkan kalah gimana ya, ricuh nggak ya gitu, apalagi sebanyak ini gitu. Yang di luar aja masih belum bisa masuk sampai mau menit akhir, padahal di dalam udah penuh banget gitu. Terus ngelihat yang di luar-luar juga ricuhnya kayak gitu, maksudnya sampai lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, meskipun nggak tahu ricuhnya kenapa ya Mas ya, karena nggak kedengar juga sih. Dan kemudian waktu itu nggak lama dari pemain Arema dan official Arema ini membuat lingkaran,
mereka itu menuju ke arah Tribun Timur atau Tribun Skor untuk meminta maaf. Itu kelihatan banget dari gestur mereka untuk meminta maaf kepada Aremania karena tidak bisa memberikan kemenangan pada malam hari itu. Kemudian pemain Arema mereka merasakan kesedihan yang dirasakan Aremania juga. Mereka merasa sedih, mereka merasa kami belum bisa berjual secara maksimal, akhirnya mereka itu mendatangi Aremania. Orang-orang Malang juga biasalah seperti itu. Maksudnya, oh ini bukti kalau mereka minta maaf atas pertandingan yang seperti ini. Di kandang sendiri kita kalah dari rival gitu. Itu mereka berusaha untuk menenangkan supporter gitu, minta maaf. Merenggut tau adalah Arema. Nah terus kebetulan pas itu belum sampai, udah seluruhnya melingkar, tapi belum sampai nyanyi-nyanyi, ada satu supporter yang turun. Nah satu supporter yang turun itu kayaknya membuat supporter lain juga pengen ikutan turun. Mereka itu merangkul ke para pemain, seperti memberi motivasi gitu. Terus tanya, kenapa kamu kok bisa main kayak gini gitu. Maksudnya supporter itu biasanya seperti itu gitu loh. Saya yakin bentuk memberi support karena dari gestur tubuh Aremania yang turun adalah ingin memeluk, ingin memberikan semangat, ayo Arema. Kesaksian yang disampaikan oleh Joshua, Ica, dan Ceking ternyata selaras dengan hasil investigasi sementara Komnas HAM yang kami temui pada Selasa, 11 Oktober lalu. Kesimpulan awal kami ini sementara begini melihatnya. Jadi ketika peluit berakhir, ya peluit berakhir itu, ya banyak supporter masuk dan sebagainya. Ya ini kita bisa lihat rekaman di videonya itu sebenarnya kepingin memang berkomunikasi dengan pemain. Ya, ada dua yang paling penting di soal itu. Yang pertama adalah memang mau bertanya dan menyemangati agar jangan menyerah, gitu ya. Ayo, jangan menyerah karena kan pemain-pemain itu bilang maaf sambil nangis gitu. Apalagi beberapa pemain yang asli Malang, didikan Malang itu nangis, maaf gitu, keliling begitu. Ke supporter itu tradisi. Kalau menang ya begini-begini, kalau itu karena kalah itu maaf gitu ke supporter. Nah supporter itu kepingin datengin untuk bilang, ya kok bisa kalah, ya terus dirangkul, terus saling menyemangati, ayo ini kita nih, Arema nih, satu jiwa yuk, bangkit lagi. Begitu komunikasinya antara supporter dan pemain. Nggak ada niat untuk melakukan kekerasan. Pemain diamankan untuk masuk ke dalam ruang ganti waktu itu. Di situ Aremania sudah merasa kondusif karena di situ ada anjing K9 yang mengamankan. Aremania sebenarnya udah takut kalau untuk pakai anjing aja udah takut, Mas. Anak-anak itu kalau emang turun, dilepasin satu anjing itu aja udah balik ke tribun. Kita sempat ketawa-ketawa gitu. Kan ada yang turun, terus masuk ke lapangan, udah rumun itu, dilepasin satu anjing sampai polisi ini itu. Sempat lari mereka, kita ya ketawa, wah udah sampai kiri udah. Balik lagi, terus dilepasin lagi, sempat kejadian 2 kali tuh. Kita tahu dari video-video yang beredar di media sosial bagaimana teman-teman kita Aremania, saudara kita Aremania yang terjebak di dalam lapangan waktu itu yang membuat teman-teman yang lain ingin menyelamatkan, ingin menarik agar kembali ke Sentelban. Itu sebenarnya. Ketika Aremania yang lain masuk lagi, tembakan itu muncul.
Inilah rekaman detik-detik penembakan gas air mata itu terjadi. Video ini adalah dokumentasi milik Firly dari Tribun 6. Massa berlarian setelah dipukul mundur oleh pihak keamanan. Namun, massa yang ada di sini di sekitar gawang sebelah utara juga diminta untuk keluar dari lapangan. Disinilah penembakan gas air mata ditembakkan ke arah tribun sisi selatan. Hingga akhirnya ke arah tempat duduk Firly. Momen yang sama juga diambil oleh Wildan di Tribun 5, serta Yoga Dani dari Tribun VIP. Inilah kesamaan dari ketiga video ini, yang merupakan detik-detik penembakan gas air mata. Dari bawah lari ke atas sambil teriak, gas air mata gitu. Ini kenapa kok orang pada lari? Kan karena saya nggak tahu ya rasanya gas air mata kayak gimana. Nah, akhirnya ikut lari lah itu, pelan-pelan jalan pelan-pelan. Makin lama makin panas ke mata ternyata, ke kulit panas, ke mata panas, ke hidung rasanya kayak orang keselak air gitu. Kalau misalkan kita lagi renang terus nggak sengaja kehirup air gitu, kayak gitu rasanya. Oh kayak gini ternyata. Akhirnya langsung saya lilitin hijab saya itu, langsung saya lepas, langsung saya lilitin ke kepala udah biar nggak begitu ngehirup udaranya itu. Kita ya juga yang dari tribun di atas ini udah teriak-teriak, jangan gas air mata Pak, jangan gas air mata gitu. Ya sempat ada umpatan-umpatan Jawa Timuran itu loh. Pak, jangan pakai gas air mata gitu. Kenapa ini terjadi nggak karu-karuan? Karena ada penembakan langsung menuju supporter, penembakan gas air mata. Di titik itulah semua orang panik. Semua orang berlomba-lomba masuk ke pintu-pintu itu. Pintu-pintu keluar itu. Itu pertama kali saya kena gas air mata waktu di Stadion Kanjuruhan itu. Dan bersama istri saya yang saya pegang selalu itu. Benar-benar kita nggak bisa lihat apa-apa. Kita nggak bisa lihat sekeliling apapun. Lihat sekeliling saya untuk lihat sekeliling mereka yang terkena itu. Sangat-sangat gelap karena susah untuk bernafas waktu itu. Paginya itu ketemu sama Aremania macam-macam sampai ke kandang singa agak siangan. Kebetulan banyak wartawan, saya juga ditanya begitu. Makanya itu pertanyaan itu jadi sesuatu yang jadi kunci kami kepingin nelusurin. Nah kami telusurin, memang informasinya ada yang daluarsa. Diproduksi tahun 2016. Di expirednya 2019 gitu, dipakai 2022 kemarin. Waktu tembakan terakhir yang di Tribun 13-14 yang saya tahu itu kita terpisah, jadi 3 kelompok.
yang 8 anak ini, ya benar, yang 7 turun ke bawah lewat tribun 13, maksudnya lompat pagar mereka, ada ceweknya 2, itu juga ikut. Kemudian yang 2 ini sepasang suami istri, ini mereka lewat pintu 13. Ini. Saya 4 orang masih di atas di tribun 14. Kenapa saya kok masih di atas? Karena yang satu ini cewek dia pingsan. Pintu keluar itu terbuka, ya, pintu kecilnya itu terbuka yang memang benari kalau ada pertandingan keluar masuk itu terbuka. Cuman karena panik, ya, matanya panas, dadanya sesak, terus ininya curam, rumit lah di lorong itu, di lorong pintu keluar itu. Desak-desakan, macet di situ, ya. Belum lagi pakaiannya yang mungkin kena gas air mata, juga membawa gas air mata masuk ke lorong itu, udah nggak karu-karuan di situ. Disitulah tragedi kemanusiaan itu berlangsung. Jadi kalau bagi kami melihat situasinya, sebenarnya bersabar 30 menit tanpa ada tembakan gas air mata, nggak mungkin ada kejadian kayak begitu. Jadi kejadian kayak begitu, ya, problem pokoknya adalah penembakan gas air mata itu. Itu satu. Seandainya pun misalnya, ya, gas air mata itu hanya ditembakkan ke lapangan, nggak akan juga terjadi kayak begini. Tapi itu karena ditembakkan ke penonton, ke supporter, ke tribun, ya, dangdeng begitu, iya, terjadilah itu. Dan kami sedang satu video istimewa yang kami miliki itu, kami sedang mengukur ini. Apakah tembakan itu dekat pintu atau masuk pintu. Karena kami dapat video. Tenang jawab. Dan setelah kejadian itu, masing-masing penonton mencari jalan untuk keluar dari stadion. Ini adalah ruang lingkup dari Stadion Kanjuruhan. Di sini adalah tribun Kurvasud dari gate 10 sampai gate 14. Sini 14. Di sini adalah tribun timur atau biasa anak-anak bilang tribun skor. Di sini adalah tribun Kurvanot dari pintu 1 sini. Di sini adalah tempat saya melihat. Sedangkan di sini adalah pintu darurat untuk pintu akses keluar masuk kendaraan. Ketika saya keluar dari tribun VIP, di sini banyak ruangan-ruangan yang tadinya diisi oleh teman-teman Aremania, Aremanita pingsan atau kita nggak tahu kondisi mereka gimana. Saya keluar menuju lokasi parkiran. Di sini adalah tempat parkiran depan VIP. Di sini, di sepanjang sini adalah tempat parkir. Saya menuju keluar ke sini. Di sini banyak. Di sini adalah barikade yang paginya, yang sore itu masih berdiri. Kemudian ketika saya keluar ini udah berantakan. Di sini udah berantakan. Saya keluar bersama istri saya lewat sini. Di sini parkir sepeda motor ini sudah tergeletak banyak sepeda motor yang berserakan di sini, Mas. Sampai saya di sini ada gas air mata kemudian ditutupi oleh bas drum yang jebol waktu itu sampai saya lari menuju ke tempat parkiran saya yang berada di sini. Pas di posisi risu itu, aku kan mau keluar lewat sini sebenarnya. Yang lebih dekat pintunya kan ini. Ternyata pas udah turun, di luar sini masih ada kericuhan. Sampai yang lempar-lemparan beling itu. Akhirnya kami naik lagi, ngelewatin lorong. Jadi kayak di dalamnya VIP ini kayak ada ruangan gitu kan, Mas. Jadi gini. Seret. Nah, pas mau masuk stadion kan lewat sini, maksudnya lewat tengah-tengahnya. Di sini ada kamar mandi di dalam.
ada kamar mandi, di sini juga ada kamar mandi di daerah sini. Terus di pojok sini, di pojok sini di dalamnya tuh ada kayak office gitu di tiap pojoknya. Nah, beberapa korban yang dari VIP tadi dilarikan, dievakuasinya di sini di dalam office ini. Jadi dia dijajar-jajar di sini, ditidurin di lantai. Terus yang di sini juga gitu. Terus ada lagi di bawah, tapi nggak sampai yang ditidurin. Mereka cuman kayak duduk-duduk gitu. Kalau yang di sana tidurin. Kalau yang dimasukin office sini, dia ditidurin. Karena memang udah parah, maksudnya udah ada yang pingsan, ada yang udah nggak bisa nafas gitu. Terus turunnya kita lewat sini, turun ke tangga. Ini pintu keluar 13. Ini pintu 14. Tempat saya keluar. Nah, dari sini kita sempat chaos untuk teman-teman yang dari arah pagar ini keluarnya dari gate sebelah 14 dan VIP. Di sini ada gerbang besar, tapi kondisinya juga perlu didobrak sama teman-teman. Nah, kemudian mereka ini keluar dari sini, saya dari sini, dan ini yang teman saya 2 orang tadi lewat pintu 13. Berhasil dia keluar dari situ. Berhasil keluar dari sini. Ini ada 2 orang, di sini 4 orang, yang di sini ada 8 orang. 8 orang. Ya. Kita akan keluar ke arah Kepanjen. Anggap saja di sini RSUD ya. Ini RSUD. Kita sempat dapat penolakan di RSUD. Kemudian kita ke arah Wafa Husada. Nah, di Wafa ini kita juga ditolak. Kemudian kita ke arah Teja Husada. Di sini juga ditolak. Kemudian Pak tentara yang membawa kami itu bilang, ya wis, mau gak mau kita harus ke RSUD Kanjuruhan gitu. Mau gak mau kita bawa ke RSUD Kanjuruhan biar dicarikan tempat sendiri sama di sana. Berarti semuanya satu mobil itu ditolak ya? Iya, ditolak semua 7 orang. Saling serobot waktu itu kan, saling ingin cepat-cepat keluar dari lingkup wilayah Kanjuruhan, karena di waktu kita keluar pun di pinggir jalan masih banyak teman-teman Aremania yang menggotong temannya itu keluar dari itu kondisi tubuh dengan tidak sadarkan diri. Banyak itu digotong. Nah, katanya di mobil pada saat jalan juga iya? Iya, di mobil saya ketemu 2 orang yang meninggal. Itu pas keluar dari Kepanjen itu ya? Iya, pas keluar dari Kepanjen. Yang lebih buat saya shock lagi itu waktu di RSUD Kanjuruhan. Waktu di RSUD Kanjuruhan saya bawa teman saya yang cewek tadi masuk, udah dapat penanganan. Nah, waktu dapat penanganan itu kan saya disuruh untuk minggir dulu. Mas, minggir dulu, ini mbaknya mau dirawat. Oke, saya minggir, saya masuk ke ruang IGD yang ketiga. Kan IGD itu ada jajar 3. Saya yang ketiga. Nah, di situ itu udah banyak mayat yang meninggal. Udah banyak yang nggak tertolong di situ. Udah banyak sekali mayat. Bahkan yang bikin saya meneteskan air mata lagi itu yang anak kecil sama ayahnya. Itu anaknya seusia adik saya ini, yang ayahnya kisaran seumuran kakak saya lah, 32 lah, seumuran segitu. Itu meninggal berdua. Mereka di RSUD Kanjuruhan. Berdekatan itu ya? Iya, berdekatan. Tapi setelah saya masuk, ternyata masih banyak yang berdatangan untuk korban-korban itu. Ada yang kakinya patah, ada yang sudah mungkin tidak tertolong soalnya mukanya itu lebam biru gitu. Sampai ada yang kejang juga. Mereka bersyukur hari itu selamat dari tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Hingga muncul simpati dari berbagai kalangan terhadap korban meninggal
yang hingga 14 Oktober 2022 jumlahnya mencapai 132 jiwa. Ya sebenarnya dalam aspek hukum itu juga sebenarnya bisa dilihat dari banyaknya informasi, banyaknya dokumentasi yang tersebar di media sosial itu menunjukkan adanya pemukulan, terus kemudian serangan-serangan fisik, terus kemudian penembakan gas air mata yang itu mengakibatkan kepanikan dan akhirnya jatuh korban. Bagi kami itu merupakan bentuk kekerasan. Karena dari apa yang dilakukan oleh aparat keamanan mengakibatkan jatuhnya korban. Bahkan korban meninggal dunia mencapai ratusan orang. Untuk tuntas semua yang terlibat dalam pelaku pelanggaran terhadap kemanusiaan dan juga tragedi yang sudah terjadi yang ada di Kanjuruhan. Jangan sampai ada fakta yang terselubung. Jangan sampai ada fakta yang tersembunyi. Saya secara pribadi akan mengawal ini sampai titik darah penghabisan. Masih di hari yang sama, Rabu 5 Oktober 2022, bonek mania dari Green North datang ke Kanjuruhan. Tempat yang seharusnya tak ia kunjungi sebagai rival supporter. Oke, kita niatkan berangkat, kalau nggak salah waktu itu jam 15 kita berangkat, sampai sana kurang lebih maghrib. Ya, saya di sana nggak tahu siapa, mungkin wajah saya mungkin udah dihafalin karena rambut saya gondrong ya waktu sampai saat ini kan gondrong. Saya dijabat tangan, ditanyain ini Cak Cong ya dari Green North kan gitu. Saya tertegun, Mas siapa? Saya Aremania Turen Mas. Saya dipeluk, disalami, dijabat tangan, dipeluk. Kalau menurut saya rivalitas hanya 90 menit. Sisanya kita semua saudara. Semoga hari ini ya, sekali lagi kita camkan, semoga hari ini adalah awal perdamaian kita. Ini, Pak. Amin. Iya. Kembalikan selamat datang kepada teman-teman sahabat kita yang dari Surabaya. Kita disambut bagaikan saudara yang puluhan tahun nggak bertemu, kita dirangkul, dipeluk satu-satu. Ya apa ya, kayak saudara yang nggak pernah ketemu puluhan tahun. Akhirnya kita diajak ke 13 itu untuk mengikuti doa bersama sama teman-teman bonek yang saya dari Surabaya. Tahlil, setelah itu kita napatilas ini, kejadian ini diceritain, sampai di depan, diajak di depan patung kepala singa itu, di depan itu banyak orang yang menunggu. Dikenalkan ini saudara, ini bukan teman, sambil teriak mereka, ini
dulur kita, saudara kita, bahasa Indonesianya, ini saudara kita. Banyaknya korban yang meninggal pada malam itu, salah satu faktornya adalah terkait jam pertandingan. Yang pasti permintaan perubahan jam dari malam ke sore tidak diperhatikan, tidak diberikan. Ya salah satunya ya katanya broadcasting kan gitu toh, jam tayang dan sebagainya. Ya ini kan ngomong keamanan terus ngomong jam tayang. Yang penting mana ini? Ya, kalau dalam perspektif hak asasi manusia ya keamanan. Perubahan jam pertandingan juga menjadi pengalaman bagi Joshua saat Arema menjamu Persib. Waktu itu malah supporter tamu malah datang. Ada bobotoh Viking yang datang ke dalam stadion. Waktu itu pun saya mengajak teman saya yang bobotoh, saya mendampingi dia secara pribadi untuk datang ke stadion dan duduk bersama saya di VIP. Itu aman, sangat aman. Walaupun Arema waktu itu kalah, suasana yang terjadi ketika sore hari, itu suasana kan masih yang pertama adalah terang, karena dari cahaya matahari pun masih ada waktu itu. Jam berapa waktu itu? Main sore 3:30 Mas. Selesaikan pukul 5:30, itu masih cukup terang untuk kita pulang waktu itu. Walaupun waktu pulang sendiri pun sudah gelap karena terjadi penumpukan untuk keluar. Waktu itu pun kalau sore itu sebenarnya menjadikan hal yang aman karena suasana di luar masih rame gitu loh. Berbeda dengan ketika malam kan kita datang udah gelap, pulang pun semakin gelap gitu kan. Kalau kayak begini kan diskusinya begini, seandainya ya itu dimainkan sore hari, nggak mengabdi pada time broadcasting untuk kepentingan bisnis, mungkin peristiwa ini nggak terjadi. Banyak yang bertanya-tanya begitu pada akhirnya sekarang, menyampaikan pandangannya pada kami yang ada di Komnas HAM yang kami turun. Begitu. Jadi keamanan baik bagi perangkat permainan maupun bagi supporter sebagai satu keluarga besar komunitas sepak bola harus jadi utama. Ya, ketika pertimbangan keamanan mengatakan ini nggak aman, ya nggak boleh lah, itu dilampaui. Bisnis nggak boleh mengalahkan nyawa, bisnis nggak boleh mengalahkan keamanan. Enggak, bahkan polisi sendiri sama tentara sendiri ketika kami tanya ya, nih, sebenarnya kalian tuh gimana sih, mau nggak di dalam? Enggak, sebenarnya kami tuh nggak mau. Ya, kalau teman-teman ini menyelenggarakan keamanan sendiri, khususnya ketika permainan macam-macam itu lebih bagus, sesuai dengan statuta FIFA. Jadi udah nggak ada term humanis-humanisan, mereka nggak terlibat, ngapain? Kecuali ya di luar stadionnya. Ya pastilah di luar stadion dengan massa yang begitu banyak, gimana memastikan itu Pak Polisi, khususnya Pak Polisi ya, memastikan itu bagaimana pendekatannya, sehingga supporter dari rumah, pulang ke rumah lagi habis nonton juga aman. Ya dilibatin. Tiketnya gak berani buang, biar ingat terus. Biar lebih hati-hati kalau nanti mau nonton big match, entah ada sepak bola lagi atau enggak, karena rumornya katanya Arema mau diberhentikan gitu. Jadi kayak ya udah mau dukung apa dong kalau Arema udah nggak ada. Dan bersyukur sampai saat ini kondisi fisik saya udah baik, tetapi trauma itu masih benar-benar muncul ketika saya mau tidur. Ketika saya memejamkan mata itu masih terbayang bagaimana orang meminta tolong. Teriakan, tolong iki lho ono sing semaput, tolong Pak, iki lho Pak, tolong ono. Itu masih terdengar di telinga saya. Ketika saya mau tidur itu benar-benar jelas terdengar bagaimana kondisi tubuh itu digotong, tak berdaya, loyo seperti itu. Saya nggak tahu itu masih bernyawa atau tidak, karena teman saya sendiri ikut membantu memukul wajahnya. Mas, tangi yo. Mungkin saya akan meninggalkan semua tentang tribun untuk waktu yang tidak ditentukan. Entah itu mungkin nanti apabila federasinya sudah membaik, keamanannya sudah membaik, fasilitas stadion membaik, mungkin bisa. Tapi kalau untuk saat ini masih tidak.
Sampai beberapa hari saya sampai mimpinya kejar-kejaran sama polisi terus loh, sampai 3 hari setelah kejadian itu. Ya kayak tiap tidur pasti mimpinya itu. Kalau nggak gitu mimpi kayak lihat ambulan mondar-mandir gitu. Saking ke bawah suasana terus. Apalagi tahu pas ada saudara yang meninggal. Baru tahu juga pas hari itu kalau misalkan dia maksudnya kayak suka nonton ke stadion juga. Karena kan rumahnya juga jauh kan, jadi kayak nggak tahu aktivitas dia jelasnya seperti apa. Untuk semua ibu-ibu atau mungkin keluarga, kita semua kehilangan. Tapi dengan adanya kehilangan ini, harapan kita cuma satu, Mas. Memang di dunia ini tidak ada pengadilan yang adil, tapi harapan saya semoga semuanya ini berjalan sesuai yang ditentukan dan sepantasnya. Dapat apa? Dapat gas air mata. Tanpa adanya kerja keras dan banting tulang dari seluruh elemen Aremania, termasuk juga masyarakat Malang, kejadian Kanjuruhan ini nggak akan mendapatkan satu perhatian khusus dari semua orang, ya, termasuk juga untuk para korban. Nah, manajemen membangun solidaritas, manajemen membangun penanganan terhadap korban ini yang dilakukan oleh teman-teman Aremania, ya, di Malang Raya, Batu, kabupaten, kota, bahu-membahu gitu, itu sesuatu yang patut kita apresiasi. Jadi di tengah kita sangat prihatin, tapi kami, Komnas HAM, saya khususnya, itu juga mengapresiasi teman-teman Aremania dan masyarakat Malang pada umumnya. Terima kasih.